Podcast mulai dulu aja episode terbaru. Hari ini kita akan membahas tentang mengatasi rasa tidak enakan. Mulai dari sumbernya rasa tidak enakan itu dari mana, cara mengatakan tidak kepada orang lain seperti apa, dan cara memprioritaskan diri kita seperti apa. Gitu. Oke. Nah, pernah nggak sih kita tuh ngerasa serba salah gitu, serba salah karena nggak enak sama orang lain atau mungkin merasa terjebak lah gitu, karena kita tuh berusaha untuk menyenangkan banyak orang lain atau satu orang lain atau ya menyenangkan pihak lain selain diri kita sendiri gitu. Yang itu akhirnya tadi dari kita coba menyenangkan itu kita akhirnya merasa bersalah dan merasa nggak enakan lah gitu sama diri kita. Nah ini akhirnya sebenarnya sebuah hal yang umum banget terjadi. Gua sendiri pun sering terjebak dalam hal seperti ini gitu ya, nggak enakan sama orang. Dan ya akhirnya ini bisa kita coba mitigasi ya. Mitigasi itu bahasa gampangnya apa ya, ini bisa kita coba cari tahu nih secara breakdownnya seperti apa, cara-cara dan lain sebagainya seperti apa gitu. Nah masuk ke bagian pertama, kenali sumber rasa tidak enakan. Nah pertama kan kita harus tahu dulu nih, harus kita kenali dulu sebenarnya tuh rasa nggak enakan ini tuh muncul dari mana gitu. Karena banyak dari kita merasa ujung-ujungnya merasa tuh nggak enakan itu terjadi karena kita khawatir atas penilaian orang lain terhadap diri kita gitu. Biasa ujung-ujung ke sana gitu, kayak oke, nanti misalnya kita bakal dikira sombong misalkan gitu. Misalnya kita di kantor atau di sekolah atau dimanapun diminta bantuan, diminta sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau banget gitu untuk melakukan hal itu gitu. Dan sebenarnya bukan masalah mau apa enggaknya juga ya, tapi kita nggak harus lah gitu untuk melakukan hal itu gitu. Misalkan gitu ya. Akhirnya yang di kepala kita biasanya berputar adalah kita merasa ya, oh nanti bakal dikira sombong nih gitu. Atau mungkin kalau misalkan gua nggak mengiyakan apa yang diminta oleh orang lain dalam bentuk apapun itu, jangan-jangan nanti dia bakal marah lah gitu kepada diri kita gitu. Padahal yang sebenarnya semua itu juga ujung-ujungnya ada di kepala kita juga gitu. Kita berpikir mereka akan marah ya, tapi sebenarnya belum tentu juga orang itu akan marah atau mungkin menilai hal itu buruk kepada kita gitu. Yang dimana balik lagi tadi ya, amat sangat penting supaya kita itu bisa sadar, akhirnya kita bisa sadar kalau sumber rasa nggak enakan itu bisa berasal dari keinginan kita untuk selalu diterima sama diakui oleh orang lain gitu. Yang dimana manusia kan sebenarnya adalah orang yang makhluk yang sosial gitu. Manusia adalah orang makhluk yang sosial, dimana kita butuh orang lain, kita ingin diterima oleh orang lain, kita ingin diterima oleh suatu kelompok tertentu, komunitas apapun itu kita ingin diterima. Akhirnya kita ya tadi merasa kadang-kadang nggak enakan karena kita ingin diterima sama orang lain atau suatu kelompok tertentu lah gitu. Nah akhirnya kalau kita bisa memahami hal tersebut, balik lagi tadi ya, ujung-ujungnya suka nggak suka mau nggak mau ya tadi, kita nggak bisa selalu menyenangkan semua orang gitu. Maka perlahan rasa nggak enak itu akan berkurang ujung-ujungnya. Balik lagi kita tadi, nggak semua orang bisa kita senangkan. Kita udah berbuat baik pun orang nggak seneng gitu. Kita berbuat jahat orang nggak seneng, ada yang nggak seneng gitu ya. Kita berbuat baik juga ada loh gitu orang yang nggak seneng gitu. Dan bahkan berbuat hal buruk pada kita tuh ada aja gitu. Nah akhirnya kita perlu ingat gitu, kita juga punya batas dan hak untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai sama keinginan dan terutama kemampuan kita gitu. Nah balik lagi kita misalnya menyenangkan semua orang gitu, akhirnya kan gak akan bisa gitu ya. Apapun yang kita lakukan, nafas pun gitu ya, bahkan hidup pun ada gitu ya, diri kita ada orang yang nggak suka loh gitu. Bisa jadi ada orang yang nggak suka gitu. Sebegitunya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan baik ataupun buruk, ujung-ujungnya ya tadi kita nggak bakal bisa menyenangkan semua orang. Dan terlebih lagi kita pasti individu yang nggak sempurna gitu ya. Dan akhirnya kita punya yang namanya batas yang tidak bisa terlewati. Dan akhirnya kemampuan juga kita ada limitasinya. Dan akhirnya dari sana kita nggak bisa lah melakukan hal itu. Dan menolak pun adalah sebuah hak kita juga gitu, akhirnya seperti itu.
Nah, dari sana gitu ya, pada saat kita sudah mengenali rasa sumber yang tidak enakan tuh karena apa. Biasanya sebenarnya kalau apapun yang emosi-emosi yang sifatnya negatif gitu ya. Gua akhirnya diajarkan gitu ya sama ya apa namanya? Orang-orang ahlinya gitu ya. Itu paling simpel adalah memang kita tulis aja gitu. Rasa-rasa tidak enak misalnya kalau di sini kita nggak enakan atau kita rasa takut, rasa cemas, rasa capek atau apapun itu, kita tulis aja sesimpel itu gitu. Biar semua bisa kita definisikan dan akhirnya semuanya jelas lah, benar-benar jelas kalau oh ini karena ini karena ini karena ini karena ini gitu. Nah, bagian kedua adalah tentang belajar mengatakan tidak dengan cara yang tepat. Nah, ini yang cukup tricky sebenarnya sih. Ini juga yang gua punya banyak apa ya, experience yang tidak menyenangkan dan experience yang di kepala gue merasa ini benar tapi sebenarnya tidak tepat juga untuk dilakukan gitu, yaitu dengan mengatakan tidak dengan cara yang tepat gitu. Sebenarnya tujuan utama dari kita itu berdialog sama orang kan ujung-ujung negosiasi gitu ya, yang dimana apa nih yang dimenangkan dari ini gitu, bukan yang mau mau menang-menangan diri sendiri gitu. Yang dimana cara kita menyampaikan itu juga penting gitu, bukan cuma substansinya akhirnya apa gitu. Nah di poin kedua ini kita perlu belajar mengatakan tidak dengan cara yang baik gitu. Dan ternyata ini adalah sebuah keterampilan yang penting juga buat kita itu kuasai gitu. Banyak orang yang mikir kalau kita nolak sesuatu berarti kita harus bersikapnya tuh kasar atau mungkin egois dan memberikan kesan yang tidak enak kepada lawan bicara kita atau orang yang meminta sesuatu terhadap kita, itu biasanya seperti itu. Tapi ternyata balik lagi tadi ada cara yang lebih baik lah gitu untuk kita itu mengatakan tidak tanpa membuat orang itu tersinggung gitu. Balik lagi tadi, gue pun juga punya banyak kesalahan, banyak experience tidak menyenangkan karena gue itu mengutarakan oke, gue menolak hal ini tapi dari emosi aja gitu, nggak di konsep kayak caranya tuh gimana tuh. Guanya kayak nggak begitu tenang lah untuk mengatakan tidak, dan itu akhirnya jadi masalah di kemudian hari gitu. Nah, ini harus akhirnya gue biasanya berpikir kalau ini benefitnya apa gitu. Karena gue orangnya cukup logis gitu ya, daripada main-main perasaan. Akhirnya gue mencari tahu logisnya. Kalau gue mengatakannya seperti ini yang akan terjadi apa? Kalau gue mengatakannya seperti ini, caranya yang terjadi apa gitu. Dan ternyata kalau kita ngomongin tidak dengan cara yang tepat itu lebih powerful bahkan gitu daripada kita seadanya aja bilang nolak gitu. Nah, caranya gimana gitu? Coba gunakan kalimat yang jelas dan tegas, tapi kita tetap sopan. Misalkan, makasih ya udah ngajak gitu, tapi sorry banget nih, gue belum bisa saat ini. Gitu. Atau mungkin, oh saya ingin membantu sih, tapi sayang banget nih, sorry banget, lagi fokus sama hal lain sekarang gitu. Nah dengan gitu kita bisa tetap menunjukin bahwa kita tuh menghargai permintaan mereka, tapi kita juga memiliki batasan diri lah gitu. Kita bisa kayak balik lagi tadi ya, kita bisa ngomong terima kasih dulu kalau kita oke, gue menghargai lo kalau lo meminta sesuatu terhadap gue, tapi mohon maaf gue belum bisa karena gue punya ada suatu batasan tertentu yang tidak bisa dilewati lah gitu. Baik itu secara kemampuan, secara bahkan feeling ya, secara feeling kita nggak mau gitu, atau kita nggak bisa ngelakuin, atau kita apapun itu ya gitu ya, atau secara waktu kita nggak bisa gitu. Tapi apapun itu kita balik lagi tadi, kita mengapresiasi dan menghargai permintaan dia. Orang kan semua orang ingin dihargai gitu ya, siapapun itu. Termasuk mungkin ya pasti gue sendiri gitu ya, ingin dihargai gitu oleh orang lain gitu. Tapi untuk sana tadi balik lagi kita perlu juga menghargai orang lain juga. Nah kita ngasih penghargaan untuk orang itu udah minta sesuatu kepada kita, tapi balik lagi tadi kita menolak juga karena kita juga punya batasan diri gitu. Ujung-ujungnya it's okay banget ternyata kalau kita ngelakuin
seperti itu gitu. Nah tipsnya adalah balik lagi tadi ya, jangan langsung kayak berkata iya pada saat kita itu diminta untuk melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang kita nggak inginkan gitu ya. Kita bisa ngasih jeda dulu dalam tok waktu buat mempertimbangkan hal itu, apakah kita mau melakukan apa enggak. Misalkan ya kita bisa delay dulu dengan cara ya tadi kita bisa bilang, boleh nggak gue pikirkan dulu gitu, boleh nggak gue coba cari tahu dulu atau apapun itu gitu. Balik lagi tadi ya, kita perlu ngelatih diri kita untuk berbicara secara tegas, tapi tetap dengan nada yang ramah. Nah ini yang cukup sulit sebenarnya buat gue at least ya. Kayak tadi apa namanya ngelatih diri untuk ngomongan kadang-kadang orang tegas tuh ada yang gampang ada yang susah gitu ya. Tapi nadanya itu harus tetap ramah gitu. Kita tetap harus menghargai orang itu dan minta sesuatu kepada kita. Tapi kita ngeliat nih batasan-batasan kita seperti apa. Kalau gue ngelihatnya paling idealnya adalah tadi dengan gue ngelakukan hal ini, simpelnya tadi benefitnya apalah gitu. Buat gue baik apa tidak, buat kebermanfaatan bersama baik apa enggak. Kita timbang aja nih. Lebih ideal kita ngelakuin apa enggak gitu. Kalau jawabannya enggak ya udah berarti kita punya batasan di sana. Gitu aja, sesimpel seperti itu aja gitu. Nah bagian ketiga adalah tentang yang sempat gue singgung sebelumnya adalah prioritaskan diri sendiri dan kesejahteraan pribadi. Nah, poin terakhir ini sebenarnya ngeprioritasin diri sendiri dan kesejahteraan pribadi ini bukan bukan artinya kita tuh harus egois gitu, atau mungkin kita tuh lebih kepada menjaga keseimbangan antara kita tuh memenuhi kebutuhan orang lain dan kebutuhan diri kita sendirilah seperti apa. Karena biasanya kan rasa nggak enakan ini seringkali ngebuat kita tuh ngenomor duakan diri sendiri lah gitu. Kita akhirnya mengorbankan diri kita, kita jadi nomor duanya supaya orang lain tuh mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kita prioritaskan dia lah gitu. Padahal tadi balik lagi ya, kita juga pasti ada yang kita inginkan, ada yang kita butuhkan lah gitu, yang perlu kita prioritaskan juga. Balik lagi tadi, seperti gue singgung di sebelum-sebelumnya, kita coba perlu tanyakan lah gitu kepada diri kita sendiri. Apakah emang ini bener-bener hal yang ingin gue lakukan atau enggak gitu sebenarnya. Apakah ini akan membuat kita tuh merasa tertekan atau kelelahan gak ngerjainnya gitu. Kalau misalkan enggak ya go ahead lakukan. Kalau ini akhirnya mudorotnya gitu ya, hal-hal buruk yang bisa terjadi lebih banyak ya jangan dilakukan gitu. Kalau jawaban tadi balik lagi ya, kalau jawabannya mungkin iya, kita akhirnya jadi kelelahan, jadi tertekan, kita kehabisan waktu, kehabisan energi atau apapun itu, ya udah jawabannya mungkin ya ini saatnya kita mendahulukan diri kita sendiri gitu. Balik lagi, ingat lagi, kita tuh nggak bisa memberikan hal yang terbaik kepada orang lain jika kita tuh tidak dalam kondisi yang baik gitu. Kita nggak bisa ngasih yang terbaik kepada orang kalau kita tidak dalam kondisi yang terbaik gitu. Jadi kita ngebantunya pun juga nggak maksimal. Satu itu. Kedua tadi balik lagi sih, prioritaskan diri sendiri. Gue belajar ini banyak sekali the hard way ya gitu. Gue orang yang cukup straightforward gitu ya. Gue nggak pernah mau diatur orang sejujurnya gitu ya. Apakah itu negatif atau positif gue nggak tahu. Tapi ada kecenderungan seperti itu gitu. Dan yang paling sulit adalah tadi, mau nggak mau suka nggak suka kita harus prioritaskan diri kita dulu dibandingkan orang lain gitu. Tidak dalam berarti hal buruk gitu ya, bukan kita mau berbuat kita baik nih terus kita mengorbankan orang lain, nggak juga gitu. Tapi kita menempatkan diri kita tuh akan mendapat benefit apa dulu gitu dibandingkan orang lain gitu. Bukan bisa itu dalam bentuk ketenangan, bisa itu dalam bentuk materi, bisa itu dalam bentuk apapun itu. Gua rasa itu cukup wise juga sih, karena sejujurnya gitu ya, nggak ada orang yang lebih peduli kepada kita dibandingkan orang itu peduli kepada dirinya sendiri gitu. Karena orang-orang terdekat aja, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita pedulikan aja, belum tentu ya tadi misalkan ya satu dua hal dia lebih peduli pada kita daripada dirinya sendiri, mungkin kecuali orang tua gitu ya atau pasangan, itu lain cerita lah gitu. Itu aja masih seperti itu gitu ya. Yang terdekat sama kita pun punya kebutuhan, punya prioritas sendiri juga ujung-ujungnya. Gimana dengan orang-orang lain yang sebenarnya
secara kedekatan itu nggak sesignifikan itu kepada diri kita gitu. Sesederhana misalnya kolega di pekerjaan atau mungkin rekan-rekan misalnya di sekolah dan lain sebagainya, atau di luar-luar lah, di luar orang-orang terdekat kita tuh ya nggak sejujurnya nggak sesignifikan itu memikirkan dan memprioritaskan kita gitu. Balik lagi tadi, makanya ujung-ujungnya yang perlu yang menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Yang perlu memprioritaskan diri kita, ujung-ujungnya satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu adalah diri kita sendiri gitu. Ya itu ya lu sendiri, ya itu gua sendiri kepada diri gua sendiri, suka nggak suka gitu ya. Makanya ujung-ujungnya setiap ada hal yang sifatnya berbau tidak enakan gitu ya, gue pasti bertanya dalam pikiran gitu ya, ini mau nggak sih emang gue ngelakuin hal ini gitu. Baiknya apa untuk gue, benefitnya apa, hal nggak enak apa yang bisa terjadi kalau gue ngelakuin hal ini, hal buruk apa yang bisa terjadi kalau gue tuh nggak ngelakuin hal ini gitu. Akhirnya kalau jawaban itu udah keluar, ya udah akhirnya bisa mengambil keputusan, either itu menolak kalau misalnya kita nggak mau karena ini lebih banyak buruknya daripada baiknya misalkan gitu ya, atau kita menerima juga nggak apa-apa gitu, karena kita tahu dengan melakukan hal ini kita dapat menuju kebermanfaatan yang lebih gitu, which is ya fine juga gitu untuk hal ini. Tapi akhirnya kita nggak perlu lagi merasa nggak enakan, nggak perlu lagi merasa dimanfaatkan mungkin ya, untuk kalau versi lebih jauhnya lagi lah gitu. Tapi ini mungkin nggak enakan yang orang tuh lebih familiar gitu. Nah kesimpulan akhirnya adalah kita juga perlu ingat gitu ya, kalau perasaan nggak enakan itu emang wajar gitu. Semua orang mengalami. Gue nggak tahu sih, mungkin ada orang yang gak mengalami ya, tapi mayoritas orang mengalami. Gue pun mengalami. Lu yang menonton juga kalau menonton episodenya pasti mengalami gitu ya. Itu wajar banget. Tapi jangan sampai itu mengendalikan hidup kita tuh arahnya kemana gitu. Karena balik lagi tadi, nggak ada yang peduli sebegitu sama kita gitu. Nobody cares sama kita. Kita yang perlu cares sama diri kita sendiri. Kita yang perlu mengendalikan hidup kita tuh maunya kemana gitu. Secara waktu, energi, pikiran, materi dan lain sebagainya gitu. Nah kita berhak untuk mengatakan tidak. Itu emang hak yang kita punya sebagai manusia, bahkan sebagai warga negara itu juga dijamin gitu ya, ada di undang-undang dasar gitu ya. Dan akhirnya kita itu berhak untuk memprioritaskan diri kita sendiri gitu ketimbang orang lain. Itu sangat, gue bisa bilang itu cukup wise sebenarnya gitu. Yang itu cukup terlewatkan oleh banyak orang sebenarnya gitu. Dan kita tadi balik lagi berhak untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena balik lagi sumber tata surya dari kehidupan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Apalagi orang yang kita sebenarnya nggak peduli, nggak deket, nggak kita sayangi, itu lebih parah lagi lah kalau gue bisa bilang, kalau akhirnya arahnya ke sana gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk episode kali ini. Sampai jumpa di podcast melalui selanjutnya.